kalian berdua akan dikukuhkan, akan disahkan di dalam rumah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembacaan kita petang hari ini berbicara tentang kesetiaan Allah menuntun umat pilihannya. Sejak Raja Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sepanjang perjalanan pengembaraan menuju ke tanah perjanjian sampai masuk ke tanah perjanjian, Allah tidak pernah meninggalkan bangsa atau umat pilihannya. Bahkan sampai hari ini Allah setia terhadap bangsanya, bangsa pilihannya secara khusus. Karena Allah adalah Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkari janji, maka kesetiaan Allah itu tetap ada sampai pada hari ini. Dalam pembacaan kita tadi kita lihat bahwa Allah begitu setia menuntun umatnya keluar dari perbudakan di Mesir, membawa bangsanya menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kesetiaan Allah ini nampak dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam. Kedua bentuk ini melambangkan kehadiran Allah sepanjang perjalanan umatnya sejak keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan itu terbukti bahwa Allah setia menuntun umatnya bahkan sampai hari ini. Allah setia menuntun umatnya. Baik umat pilihannya yang mula-mula, juga umat pilihannya yang kemudian, termasuk kita semua yang berkumpul petang hari ini. Allah setia menuntun kita sepanjang perjalanan. Sebagai orang-orang yang percaya dalam kematian dan kebangkitan Yesus, kita sungguh-sungguh yakin kalau bukan Allah yang menuntun kita, kita tidak mungkin berada sebagaimana kita ada pada saat. Kalau bukan Allah yang menuntun kita, tidak mungkin orang Toraja bergabung dengan orang Papua. Sebab orang Papua dikenal sebagai orang yang suka membunuh dan makan daging manusia. Kalau bukan Allah yang menuntun kita, tidak mungkin kita berada petang hari ini dalam persekutuan ini untuk sama-sama menyaksikan pemberkatan nikah kudus dari kedua anak kita, kedua saudara kita, kedua adik, kedua teman, kenalan, adik, tolan. Ini semua bisa berlangsung hanya karena Allah yang memberikan kemungkinan. Ini semua bisa berlangsung karena Allah memberkati dan mengasihi. Sebagai orang-orang percaya, kita semua yakin sesungguh-sungguhnya bahwa kita hidup ini hanya karena kasih Allah. Tanpa kasih Allah, kita semua adalah orang-orang yang patut dikasihi. Tetapi hanya karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bahkan sampai mengorbankan anaknya di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih, peristiwa kedua mempelai yang berbahagia karena pernikahan kalian berdua akan dikukuhkan dalam satu pemberkatan nikah kudus. Hanya Allah lah yang mempertemukan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Cerita Taman Eden memberikan kita gambaran dan pengetahuan bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang mempertemukan manusia perempuan dengan manusia laki-laki. Mengapa Allah mempertemukan manusia perempuan dengan manusia laki-laki? Sebab Allah melihat bahwa tidak baik seorang laki-laki itu hidup sendiri. Dia harus mempunyai seorang penolong yang sepadan dengan dia.
Dan karena itu Allah menjadikan manusia perempuan dan membawa manusia perempuan itu menyerahkan kepada manusia laki-laki. Setelah Allah menyerahkan manusia perempuan itu kepada manusia laki-laki, Allah tidak hanya menyerahkan begitu saja, tetapi Allah memberkati keduanya. Oleh karena itu, persekutuan hidup seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi satu rumah tangga yang baru harus diberkati dalam rumah Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya perjalanan hidup rumah tangganya tetap berada di bawah, di dalam kasih Tuhan sendiri. Supaya Tuhanlah yang memelihara rumah tangga mereka, Tuhanlah yang memimpin rumah tangga mereka, Tuhanlah yang menyertai mereka sepanjang perjalanan hidup rumah tangga. Petang hari ini kita bersama-sama hadir dan menyaksikan kedua anak kita, Saudara Peter Palamba dan Saudari Marliana. Petang hari ini Peter Palamba dan Marliana bukan lagi dua, tetapi mereka adalah satu. Petang hari ini Tuhan telah mempersatukan mereka menjadi satu, dan persatuan ini tidak boleh dipisahkan oleh seorang manusia. Hanya mautlah yang dapat memisahkan persekutuan ini. Oleh karena itu, bagi Peter Palamba selaku suami, selaku kepala rumah tangga, kau harus bertanggung jawab untuk memelihara rumah tangga. Kau harus bertanggung jawab untuk memberi makan rumah tangga. Engkau harus bertanggung jawab supaya rumah tanggamu hidup dalam kesehatan yang baik. Engkau harus bertanggung jawab supaya rumah tanggamu hidup di bawah perlindungan Tuhan. Engkau harus bertanggung jawab supaya rumah tanggamu hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu engkau harus memelihara Marliana sebagai istrimu, sebagai manusia pendampingmu, sebagai orang yang kau kasihi dan cintai. Begitu pula Marliana. Petang hari ini engkau tidak lagi Marliana sendiri, tetapi engkau menjadi satu dengan Peter Palamba. Dan engkau adalah sah istri dari Peter Palamba. Petang hari. Karena itu kehidupanmu mulai saat ini harus berada dalam hidup bersama Peter. Dalam keadaan senang maupun duka, dalam keadaan berada ataupun tidak berada, tetapi engkau harus selalu bersama-sama dengan Peter Palamba dalam hidup bersama-sama. Kalian berdua harus menanggung bersama-sama segala tanggungan rumah tanggamu mulai petang hari. Kalian berdua harus menanggung bersama-sama segala kebutuhan bagi rumah tanggamu yang kalian berdua merasa perlu. Kalian berdua bersama-sama harus bertanggung jawab demi kesejahteraan rumah tanggamu dan demi kedamaian dalam hidup rumah tanggamu. Mulai hari ini Peter tidak lagi tergantung kepada orang tua. Juga Marliana tidak tergantung kepada orang tua. Tetapi Peter tergantung kepada Marliana dan Marliana tergantung kepada Peter. Mulai hari ini atau mulai petang hari ini, kalian dua bergantung satu sama lain. Kalian berdua harus saling memperhatikan satu sama lain. Kalian berdua harus saling menolong satu sama lain. Kalian berdua harus saling memperlengkapi segala kebutuhan satu sama lain. Petang hari ini kalian dipersatukan dalam satu pernikahan kudus dalam ibadah jemaat ini. Dan kalian tidak dapat
dipisahkan oleh siapa, kecuali maut yang dapat memisahkan kalian berdua. Sebab apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh seorang manusia. Firman Tuhan petang hari ini mau mengajar kita semua bahwa kehidupan kita baik secara pribadi tetapi juga sebagai rumah tangga selalu tetap berada di bawah pimpinan dan kuasa Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam dunia ini. Tetapi kita selalu berada di bawah bimbingan tiang awan dan tiang api yang selalu membimbing bangsa Israel, menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Bagi kita di saat ini dan seterusnya, kita yakin bahwa dalam Yesus Kristus kita akan dituntun dalam kuat kuasa Roh Kudus sampai Tuhan datang kembali untuk membawa kita semua pulang kepada-Nya. Karena itu seluruh hidup kita, baik secara pribadi juga secara rumah tangga, harus selalu berada di bawah kuasa dan Tuhan. Saudara Peter Pelamba dan Saudari Marliana, mulai petang hari ini kalian sah menjadi satu rumah tangga yang baru dalam Tuhan. Dan mulai petang hari ini Alkitab harus tetap terbuka dalam rumah tangga kalian, baik petang atau pagi, supaya Tuhan selalu ada bersama dengan kalian. Kalian harus tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab itulah yang akan menuntun kehidupan rumah tangga kalian hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Di luar itu tidak mungkin. Hanya firman Tuhan yang dapat menuntun kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Yang lain adalah sarana penunjang untuk bisa menolong kita mengalami kehidupan kekal dalam firman Tuhan. Mulai hari ini kalian berdua harus bersama-sama belajar mana yang dikehendaki oleh Tuhan, mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalian berdua harus berkumpul bersama-sama dalam rumah tangga kalian berdua. Kalian berdua juga harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi segala sesuatu yang kalian berdua butuhkan dan tambahkan dalam hidup. Termasuk jika kalian berdua ingin mempunyai anak. Kalian berdua harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mempunyai anak-anak, Tuhan akan memberi anak-anak kepada kalian kalau kalian meminta kepada Tuhan. Tuhan juga akan memberi, tetapi Tuhan juga akan menimbang-nimbang. Apakah anak yang saya berikan ini akan dipelihara, diasuh dengan baik, sehingga ia menjadi seorang anak yang makin hari makin besar dan menjadi manusia milik saya. Segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan termasuk anak-anak akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu mulai hari ini, setelah kalian berdua dikukuhkan pernikahan kalian berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, segala pergumulan hidup rumah tangga, segala permohonan, segala dambaan hidup rumah tangga kalian harus dibawa kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Mintalah jawaban kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan tidak memberikan jalan keluar lewat suami atau lewat istri, barangkali lewat teman-teman, barangkali lewat orang tua pihak laki-laki atau pihak orang tua, barangkali lewat atasan-atasan kalian di tempat kerja kalian. Tuhan akan menjawab pergumulan dan memberikan kalian jalan keluar.
Saudara Peter Pelamba dan Saudari Marliana. Petang hari ini kalian akan sah menjadi satu rumah tangga baru, dan kalian berdua harus bertanggung jawab atas rumah tangga ini. Baik suka maupun duka, baik senang maupun tidak menggembirakan. Dalam keadaan yang berkecukupan atau berkekurangan, Peter dan Marliana harus menanggung bersama-sama, harus menerima bersama-sama, sehingga dengan demikian rumah tangga ini akan tetap berada dalam damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Jangan yang satu bersungut kepada yang satu karena kekurangan atau karena apa yang diidamkan tidak terpenuhi. Jangan yang satu mempersalahkan yang satu, tetapi biarlah berdua bersama-sama membawa semua pergumulan itu kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberi. Hanya seringkali jawaban Tuhan itu tidak dimengerti oleh manusia. Seringkali orang bilang, Tuhan tidak pernah mendengar doa saya. Tuhan tidak pernah mendengar doa kita. Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Hanya sering kita yang tidak mengerti jawaban Tuhan atas doa. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Karena itu Tuhan akan memberi menurut yang terbaik oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin memenuhi permintaan kita menurut kita. Saya mau jelaskan bagian ini lebih baik. Pada waktu saya masih ada di ujung Padang, saya sering dibawa untuk pimpin keluarga Ikatan Banda-Banda, orang-orang Banda yang ada di ujung Banda. Satu waktu seorang ibu bilang buat saya begini, Bapak, saya sudah berdoa, tapi barangkali Tuhan tidak mau mendengar doa saya. Jadi saya harus bagaimana? Saya sepertinya mau tinggalkan Tuhan yang saya percaya. Sebab semua doa saya, pergumulan saya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Saya bilang untuk ibu ini begini, ada cerita satu begini. Satu anak laki-laki, dia kuliah di Unhas. Dia menyurat untuk orang tuanya yang ada di Sorong. Dia bilang, Bapak dan Mama, saya sering pergi kuliah, pulang saya lapar. Saya pergi terlambat, saya pulang terlambat. Karena itu Bapak dan Mama beli saya motor, supaya saya tidak terlambat pergi kuliah, pulang juga tidak terlambat, dan saya bisa mengurus makan untuk saya makan tepat waktu. Saya rasa Bapak dan Ibu ini sangat bijaksana. Mereka memenuhi permintaan anak mereka. Karena itu kami tinggal sama-sama. Saya kebetulan kontrak rumah yang anak ini tinggal. Dan ini rumah milik anak ini. Dia karena orang tuanya lama di Papua, tugas sebagai tentara. Dia dengar bahwa kami akan cari rumah. Dia datang ke asrama SDT Intim dan cari saya. Terus dia bilang, kalau kakak don cari rumah untuk sewa, datang ke jalan ini, nomor ini. Ternyata saya datang ke rumahnya sendiri dan dia yang ada tinggal di rumah itu. Nah, waktu ibunya datang, kami sama-sama ada di rumah. Dia bilang ibunya, tolong beli dia motor supaya dia pergi kuliah tidak terlambat, pulang juga tidak terlambat, dan ya, membawa seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dia sungguh-sungguh sangat ditolong. Istrinya akan mengurus segala kebutuhan makannya,
Istrinya akan mengurus segala kebutuhan pakainya. Istrinya akan mengurus rumah tangga mereka. Dan dia tahu saja menyelesaikan kuliah. Sehingga mereka bisa cepat pulang ke tanah Papua. Saya rasa begitu bijaksananya orang tua. Apalagi dengan Tuhan yang penuh kasih dan bijaksana serta pemaaf. Asal kehidupan rumah tanggamu harus selalu berada di bawah kasih dan pertolongan Tuhan. Untuk itu jangan lupa setiap hari membaca Alkitab dan merenungkan bagian Alkitab. Setiap kali harus berdoa kepada Tuhan dikala bangun pagi, dan bila mau tidur malam harus berdoa kepada Tuhan. Doa dalam hidup rumah tangga bagaikan nafas hidup kalian berdua. Karena itu hidup tanpa doa bagaikan mayat-mayat yang berjalan tanpa nafas. Setiap anak-anak Tuhan harus berdoa selalu kepada Tuhan, sebab doa adalah nafas hidup anak-anak Tuhan. Sekarang kita masuk pada pengajaran pernikahan. Hai pengantin laki-laki dan perempuan, Saudara Peter Palamba dan Marliana, kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan supaya nikahmu dikukuhkan di hadapan Tuhan, dan supaya nikahmu dikukuhkan di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu, supaya nikahmu mulai diberkati atau mulai berjalan di bawah berkat Tuhan. Sebab itu hendaklah saudara berdua mendengar firman Tuhan yang memberitakan bahwa nikah itu ditentukan Allah pencipta langit dan bumi, dan pula manusia laki-laki dan perempuan. Artinya selain Tuhan yang menjodohkan kalian berdua, juga perjalanan hidup kalian berdua itu ditentukan oleh kalian berdua. Apakah kalian berdua mau menciptakan rumah tangga menjadi satu rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang menjadi berkat bagi orang tua dan bersama? Itu tergantung dari kalian berdua. Asal kalian berdua selalu menyerahkan diri kepada Tuhan dan berjalan bersama-sama. Karena itu, dengarlah pengajaran tentang pernikahan. Hai pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, Saudara Peter Palamba dan Saudari Marliana, kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan supaya nikahmu dikukuhkan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, supaya nikahmu mulai berjalan di bawah berkat Tuhan. Sebab itu hendaklah saudara berdua mendengar firman Tuhan yang memberitakan bahwa nikah ditentukan Allah pencipta langit dan bumi, dan pula oleh manusia laki-laki dan perempuan. Firman Tuhan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau kita baca kitab Kejadian, cerita tentang Adam dan Hawa, kita temui kalimat suami istri dengan tangannya sendiri. Tuhan Yesus pada waktu hadir dalam pesta perkawinan di Kana, Dia sangat menghormati pesta pernikahan. Dan
sebagai wujud penghormatannya terhadap pesta perkawinan itu. Tatkala Tuhan pesta kehabisan anggur, Yesus menjadikan air menjadi anggur, sehingga pesta itu boleh berjalan dengan tiada kekurangan anggur. Ini menandakan bahwa Tuhanmu dikuatkan oleh kasih Kristus, sebagaimana pada jemaatnya, begitu pula pada rumah tangga. Hendaknya kau memberikan dia hormat, yang patut menghibur dan melindungi dia. Sebagai suami, engkau harus memimpin dan menyokong dia, dan saudara harus bekerja dengan setia dan rajin dalam mencari nafkahmu, sehingga rumah tangga dapat dipelihara untuk kehormatan Tuhan dan keberkatan secara bersama-sama. Hai istri, kasihilah suamimu karena Kristus, supaya saudari menjadi contoh dari hal melayani dengan kasih. Akuilah suamimu sebagai kepala rumah tangga, dan bantulah dia dalam tanggungan itu. Peliharakanlah rumahmu dan anak-anakmu jika Tuhan memberi anak-anak. Hai suami dan istri, hendaklah kamu bersama-sama bertanggung jawab dalam rumah tanggamu dengan berdoa dan membaca Alkitab tiap hari, supaya nama Tuhan dimuliakan di rumahmu dan damai dari Kristus menyertai kamu. Itu saya akan bertanya kepada saudara Peter Palamba. Hai Peter Palamba, adakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudara mengambil Marliana sebagai istrimu yang sah, bahwa saudara hendak mengasihi dia dan melayani dia dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, dan bahwa saudara hendak memelihara dia dengan layak seperti seorang suami yang setiawan dan mengabdi kepadanya sebagai istri yang sah. Bahwa saudara hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu, saudara Peter Palamba? Ya, saya mengaku. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan. Hai saudari Marliana, adakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudari mengambil Peter Palamba sebagai suamimu yang sah, bahwa saudari tidak akan meninggalkan dia, saudari hendak mengasihi dan melayani dia dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudari hendak memelihara dan membantu dan setia untuk dia, layak seperti seorang istri yang setia dan menerimanya sebagai suami yang sah, bahwa saudari hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu, saudari Marliana? Ya, saya mengaku.
Ya, saya mengaku. Saya persilakan kedua pengantin untuk berduduk. Saya memasang cincin ini di jarimu Saya memasang cincin ini di jarimu karena saya mencintai dan mengasihi. karena saya mencintai dan mengasihi. Saya memasang cincin ini di jarimu karena saya mencintai dan mengasihi. Buka betul. Jemaat penyanyi Ganjar Rohani kiranya ibunya Mas Musa. Masuk 34. Saya undang jemaat bangkit. Hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya memberkati pernikahan kalian berdua. Kiranya Ibu pengantin yang berbahagia, atas nama majelis dan jemaat, kami memberikan
Alkitab ini sebagai pedoman, sebagai pegangan dalam mendayung bahtera rumah tangga yang baru. Terima kasih. Selamat. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bersama-sama dengan kedua anak kami ini, Tuhan jangan membiarkan mereka berjalan sendiri, menentukan sendiri, dan memutuskan sendiri. Biarlah Tuhan terlibat dalam perjalanan mereka, dalam keputusan, dalam ketetapan yang mereka buat, supaya segala sesuatu yang dibuat dalam rumah tangga ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat sebagai rumah tangga ini bagi keluarga mereka semua. Bapa dalam kerajaan surga, hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan berbagai tantangan. Karena itu mengawali perjalanan hidup rumah tangga mereka ini, kami mohon Tuhan selalu berjalan dengan mereka. Kami mohon kasih dan berkat Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan untuk melindungi rumah tangga ini, menjauhkan rumah tangga ini dari segala kuasa dan godaan si iblis, supaya iblis tidak dapat mengalahkan kehidupan rumah tangga ini. Biarlah kuasa Tuhan tetap ada dalam rumah tangga ini dan memimpin rumah tangga ini, memampukan rumah tangga ini untuk mengalahkan segala tipu daya iblis yang datang mau menggoda dan merusak mereka. Kehidupan lahir batin rumah tangga ini, kebutuhan jasmani maupun rohani rumah tangga ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam segala pergumulan dan pengambilan keputusan mereka. Tuhan ikut bersama-sama dengan mereka di mana saja mereka berada, supaya segala sesuatu boleh berlangsung di bawah kasih dan kuasa Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, bagi orang tua dari kedua belah pihak, bagi keluarga besar, Tuhan kiranya berkenan mempersekutukan mereka sebagaimana Tuhan telah menyatukan anak-anak mereka. Sebab lewat anak-anak ini telah terbentuk satu keluarga besar yang dipersekutukan dari keluarga-keluarga mereka semua. Biarlah kasih Tuhan menyertai, memberkati, dan memimpin mereka, supaya kehidupan mereka selalu ada dalam kasih dan berkat Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan kembali dari tempat ini ke rumah yang sudah dipersiapkan untuk acara selanjutnya. Karena itu, biarlah segala sesuatu yang akan berlangsung di sana, mulai dari tempat ini, kiranya Tuhan bersama-sama kami. Tuhan memimpin semuanya, Tuhan menyertai dan memberkatinya, supaya semuanya boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Akhirnya Bapa, ampuni salah dan dosa kami, dan dengarkan doa kami serta sahutilah kami, sebab kami tidak berdoa di dalam nama lain, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Saya selaku berkat untuk kita. Nyanyian rohani nomor 19. Kita menyanyi selaku nyanyian penutup sekaligus permohonan berkat. Berkati dan lindungi kami, Bu. Amin.
Ibadah selesai. Mari kita berdoa untuk menutup kebaktian sore ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, perjalanan dari permulaan kebaktian pernikahan jam sore ini, Tuhan akan selalu akan menaungi kami sehingga pernikahan ini dapat akan membawa wujud nyata bahwa Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Selanjutnya kita akan melanjutkan resepsinya di Primo. Mohon ya Tuhan resepsi ini dapat terjadi dengan kemenangan sehingga di dalamnya itu akan kami peroleh kekuatan dan doa saja. Inilah doa kami ya Bapa, dan sebentar akan kami jalan bersama-sama. Tuhan tuntun kami, pimpin kami, semoga akan kami tiba dengan selamat dan tidak dengan suatu hal di tempat pesta ini. Inilah doa kami ya Bapa, dan masih banyak akan kami sampaikan di hadapan